Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan. Untuk hari ini, saya dapat tema tentang mujizat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat waktu Tuhan Yesus melayani di bumi ini, di dunia ini. Nah, dan satu kisah yang mungkin saya dapat terberkati dengan kisah di mana Yesus menyembuhkan orang bisu ya. Nah, di sini saya ada dua perikop yang saya dapatkan di Alkitab. Yang pertama di Matius 9 ayat 32 sampai ke 34. Kalau di situ perikopnya seorang bisu disembuhkan. Nah, saya bacakan aja ya. Matius 9 ayat 32 sampai 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, di perikop ini hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat. Di Matius 9, 32 sampai 34, di mana Yesus menyembuhkan orang bisu karena kerasukan setan. Nah, saya dapat lagi satu perikop yang menarik ya, Bapak Ibu Saudara, di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Nah, di situ perikopnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Nah, kenapa saya tertarik dengan kisah ini? Kalau ya notabene-nya kalau orang tuli pasti ya dia pasti bisu lah, atau nggak bisu ya mungkin dia berbicara nggak lancar karena dia tuli, tidak mendengar. Jadi untuk berbicara dia gagap lah, jangan begitu. Nah, saya hubungkan dengan kisah tadi di mana Yesus menyembuhkan orang bisu karena kerasukan setan. Nah, di situ penyebabnya karena kerasukan setan. Nah, kalau di sini di Markus 7 ayat 31 sampai 37, di situ orang tuli. Berarti dia ya karena bisunya karena tuli. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca yang di Markus 7 ayat 31 sampai 37, di awal di ayat 31, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan yang memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Di sini menarik. Ada sekelompok orang yang membawakan orang tuli kepada Tuhan Yesus. Nah, sekelompok orang tuli. Berarti di sini ada semacam ya, karena tuli kan dia tidak mendengar. Tetapi ada orang yang peduli. Ada orang yang peduli. Ada orang yang peduli membawa orang tuli ini kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang peduli. Jadi bukan orang tulinya ini ya dibiarkan begitu saja untuk mencari kesembuhan sendiri. Tetapi ada orang yang peduli. Nah, terus kemudian kalau kita melihat kisahnya di sini nanti mungkin ya Bapak Ibu Saudara bisa baca. Menariknya di sini ya, setelah orang tuli ini diantarkan kepada Tuhan Yesus mengajak, memisahkan diri dengan orang banyak. Kita baca di 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian ayat 34, kemudian sambil
menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pengen sendirian. Melakukannya ini bukan di depan orang banyak. Dia membawa orang tuli ini ke suatu tempat sendirian, sehingga berdua dengan orang tuli ini. Dan yang menarik lagi, Tuhan Yesus melakukan sesuatu tindakan. Bukan kalau kita melihat di mujizat-mujizat lainnya mungkin dengan disentuh dengan mengucapkan kata-kata atau mungkin disentuh dengan sentuhan, tetapi ini beda. Ini beda. Tuhan Yesus mengajak orang tuli ini di suatu tempat yang menjauh dari orang, sehingga orang tuli ini dengan Tuhan Yesus tadi berduaan. Nah, ternyata di situ Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan. Tadi yang kita sudah baca di situ, Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Jadi semacam sesuatu tindakan pengobatan, suatu tindakan pengobatan, ya semacam begitu. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya mendapat berkat di sini di mana Tuhan Yesus pengen berhubungan pribadi dengan orang ini, dengan orang tuli ini. Dia pengen melakukan yang namanya ya semacam sentuhan, bukan hanya dengan ucapan saja, tetapi sentuhan. Dia memegang orang ini, bahkan ya melakukan suatu ya seperti tadi memasukkan jarinya ke telinga dan di mulutnya, lidahnya dengan menggunakan ludah dari Tuhan Yesus juga seperti itu. Ada tindakan, tidak tidak instan. Ada proses. Ini yang menarik Bapak Saudara. Kadang-kadang Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal dengan cara yang instan, yang boleh dibilang ya cara Tuhan. Dan setiap proses, setiap setiap masalah, setiap problem, setiap hal, Tuhan Yesus pasti punya caranya yang beda dan punya maksud yang berbeda. Kalau yang tadi yang di kisah yang pertama saya bacakan, yang di Matius 9 ayat 32 dan 34, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan. Karena kasusnya beda. Itu karena orang bisu itu kerasukan setan. Yang di kisah yang kedua, orang tuli ini masih pakai proses. Harus menyendiri dulu. Harus tatap muka, mungkin ada sentuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami proses itu tadi. Kita tidak ngerti maksud Tuhan, cara Tuhan. Apakah cara yang pertama atau cara yang kedua? Entah bagaimana caranya. Nah, Tuhan pengennya ada kedekatan pribadi. Seperti cara yang kedua tadi, orang tuli tadi. Ada kedekatan, ada sentuhan, ada hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, apapun problem, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita mau tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan? Mungkin melalui proses-proses yang kita hadapi, seperti orang tuli tadi. Dengan cara seperti itu Tuhan memproses, kita boleh melihat mujizat yang luar biasa. Kita boleh melihat sesuatu hal yang luar biasa. Ya, bagaimanapun cara Tuhan, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Ya kadang-kadang kita tidak terima, kadang-kadang kita tidak, kok cek lamanya Tuhan, kok begini, begitu. Itu cara berpikir kita. Tapi kita mau melihat Tuhan Yesus. Jangan melihat masalah yang kita hadapi. Ya, semua masalah pasti akan diselesaikan. Kita imani itu. Tapi kita fokusnya sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang
melakukan dengan caranya, bukan dengan cara kita, bukan dengan cara logika kita. Ya memang kalau kita melihat, kalau di Alkitab banyak hal cara-cara Tuhan untuk menyembuhkan banyak macam, mungkin orang buta, ada yang langsung dipegang sembuh, ada yang harus mungkin Tuhan dengan mengucapkan kata-kata firman langsung sembuh. Tetapi yang di sini yang kita baca tadi di Markus tadi, Tuhan Yesus harus berduaan. Nah, harus berduaan. Nah, mungkin kita perlu seperti itu. Kita perlu berduaan dengan Tuhan Yesus. Perlu berduaan dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin perlu ngobrol sama Tuhan Yesus. Ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Di situ saya kena percaya Tuhan akan nyatakan kuasanya. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, apapun problem yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, kita fokusnya sama Tuhan Yesus, kita tanya sama Tuhan Yesus apa ya Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan, biar kita menyerahkan sama Tuhan Yesus saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.